Enggak, benar. Ya itu namanya nenekmu kiper. Allah itu nama Tuhan atau gelar Tuhan? Sudah lagi tadi jawab. Ini muter-muter Allah aja itu ini. nama Tuhan atau gelar Ini Tuhan? muter-muter aja. Saya sudah Kamu jelaskan. muter-muter kalau kamu nggak mau Simak ngaku. orang jawab itu. Kamu maling nggak mau ngaku kok? Kok maling? Ya iyalah kamu maling nggak mau ngaku. Kamu dapat Maling di apa? Bible-mu kata Allah itu dari mana? Kamu nggak mau ngaku dapat dari mana? Neraka dan surga juga kalian maling kok. Kamu dapat kata Allah dari mana? Surga dan neraka aja kalian maling juga. Kamu dapat Mengaku kata Allah dari mana, atas maling? neraka dan surga. Tukang colong. Gimana? Gimana kamu dapat kata Allah? Ya, gimana? Allah kamu bilang bukan nama Tuhan. Di mana datanya Allah bukan nama Tuhan? Ya itu tadi, Mbak. Di Yohanes 1:1 itu. Ini si Boy naikin nggak Bang Handi? Aduh. Nih ya, kamu lihat ya, nggak usah naikin tuh si Woi itu. Oke. Nih, data dari KBBI aja udah jelas ya. Kamu kalau bilang dari terjemahan di Indonesia juga udah semua mengakui kata Allah itu nama Tuhan. Bukan gelar, tapi nama. Ya, terus. Nah, kata Allah di Bible-mu itu original teksnya kan nggak ada. Lalu LAI-mu tuh ngambil dari mana? Ya, terus. Ngambil dari mana? Iya terus aja nih, orang modal drenges aja nggak punya data. Iya terus dijawab dari mana? Ya kan saya tidak tahu di situnya gitu loh. Ini kan masalah terjemahan saya bilang Oh tadi. jadi nggak tahu. LAI, Jadi nggak tahu. Nih ya saya kan? kasih tahu. Memang Saya kalau kasih kalian tahu mau kamu. menggugat, Ini saya kasih tahu kamu. Katanya kamu nggak tahu. Sini saya kasih tahu tukang colong. Tukang colong. Biar kamu tahu, biar kamu Tukang paham. colong. Iya, Surga dan tukang neraka colong itu kan lah. kalian juga colong kan? Kamu tukang Surga colong. dan neraka itu juga kalian colong kan? Itu kan dari bahasanya Hindu ya kan? Makanya jangan juga nuduh-nuduh orang nyolong. Anda juga nyolong gitu loh. Lah, sekarang kamu buktikan di mana original teksmu ada kata Allah. Kalau memang kamu nggak nyolong, di mana katanya? Tertulis di mana original? Woi, kalau mau naik nanti dulu, tunggu temanmu nih beres. Soalnya kamu ganggu aja soalnya dari tadi. Kalau udah beres nggak apa-apa kamu naik. Ya akui dulu kesalahanmu itu lo. Saya mau turun dulu ya, minum obat bodrek dulu saya. Ntar lu, ya nih lu diam dulu di sini. Lu dengerin temanmu ini lagi ngebulet ini. Ngebulet. Nah, Kalau ini kamu itu bilang lu kamu baca nggak dong. nyolong, kalau Lu kamu baca bilang itu. nggak nyolong, Allah itu apa ini? Allah itu tunjukkan nama. di dalam kitab Nah. sucimu original teksnya di mana ada Ya. kata Allah. Kalau kamu bukan nyolong, tunjukin. Kan nggak ada. Memang nggak ada. Itu kan Nah, kalau nggak ada, terjemahan. makanya saya mau kasih tahu kamu. Anda nyolong bilang dari saya mana. nyolong. Oke, saya sekarang tanya Anda. Loh, Di oke. Kamu Al-Quran tuh nggak nyadar Anda diri. ada Nyolong malah nantang. surga dan neraka. Bahasa nyolong malah Arabnya nantang. neraka itu apa? Bahasa Arabnya neraka itu apa? Bahasa surganya itu bahasa Arabnya surga itu apa? Nah, itu kan kalian Itu pakai juga. Gitu loh. Ini kenapa Itu sih kan orang kalian nyolong nyolong ini? juga. Kalian Ini juga bukan nyolong dari nyolong. bahasa Hindu. Kita ini sama-sama juga gitu loh. Ngapa lu cari remis? Jangan Anda mempermasalahkan Tukang itu. Iya nyolong. nggak bisa harus dipermasalahkan. Nama nggak Tuhan, bisa kau lagi. ambil. Ini Coba nama. sekarang, sekarang Ini sekarang nama, Anda hei. Ini Oke, sekarang Anda nama. bertanggung Bukan jawab terjemahan itu. kata-kata istilah, Nah. bukan. Ini bukan tentang kata istilah, tapi ini nama. Ini nama sesembahan loh, nama Tuhan, bukan istilah kata. Kalau Nama gini Tuhan kita kau kita ambil. edukasi dulu ini orang ini ya. Al-Quran itu bro, nggak ada niru-niru siapapun. Satu ya, dengerin dulu saya jawab ya. Saya kamu jawab pertanyaanmu. Oke? Kalau orang menjawab, yang bertanya mendengarkan atau ngoceh? Ya, siap. Lanjut. Ya lanjut. gitu. Anda juga saya tadi bertanya juga dijawab juga nggak masalah. Kamu Santai nggak aja. pernah jawab kok. Diakui ya bahwa kamu ini ada kata Allah itu nyolong namanya. Oke? Karena Ya, sama- original testnya nggak ada. Kita harus Diam mengakui dulu. sama-sama. Saya juga nyolong, misalnya. Anda juga nyolong. Oke. Nggak siap, ada kami bersama. Al-Quran nyolong, makanya saya Ada jelaskan. lagi. Coba Bisa nggak jelaskan sih kata Anda surga mendengarkan dan orang neraka menjawab? itu. Mau cari remis aja lo di sini. Itu Nggak ada neraka dan surga itu jawab dulu. Iya Padahal ini saya simpel mau aja, jawab, kecil Anda aja, ngoceh kata-kata terus. kecil aja. Aduh, kamu Oke, dibawa sekarang dulu. Kamu jawab itu ya, neraka dan surga itu. Kamu dibawa dulu, saya jawab. Kamu dibawa dulu ya. Oke, nanti kau naik lagi. Surga itu adalah terjemahan bahasa Indonesia dari Al-Quran Jannah. Jannatun tajri min tahtiyal anharu halidina fiha abada. Jannah itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya surga. Gitu ya. Neraka itu bahasa Arabnya nar, bahasa Indonesianya neraka.
Al-Quran itu bahasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbahasa Arab sesuai bahasanya kaumnya begitu. Jadi tidak ada Al-Quran itu contek mencontek. Jangan nyari dero di sini coy, kagak ada deronya. Oke, Al-Quran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dibawa oleh malaikat Jibril dengan berbahasa Arab. Iqra, bacalah. Itulah surat pertama di Gua Hiro yang turun, kemudian turun secara berangsur-angsur. Jadi nggak ada itu Al-Quran plagiat, mencontek siapapun nggak ada. Berbeda dengan Anda. Kalau LAI ini tidak ke Islam-Islaman, kagak laku di Republik ini coy. Sampulnya Alkitab. Dari mana akad bahasa Alkitab itu? Nama lain daripada Al-Quran. Sebuah buku bacaan. Salikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu loh. Jadi di Indonesia doang pakai nama sampul Alkitab. Di luar negeri Biblos atau Bible. Bible dan Alkitab beda makna. Bible itu kumpulan buku-buku. Alkitab sebuah buku bacaan, beda. Kenapa Alkitab di Indonesia? Supaya bisa dipakai misionarisme, berkamuflase. Satu. Kedua, ada kata Allah di sana. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa misionaris juga, membodoh-bodohi orang. Gitu ya. Yesus adalah Allah. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper itu. Kagak ada urusan kayak gitu-gituan. Giliran mualaf kita Natalia nanya, tunjukkan original teks Biblemu, kata Allah. Nggak ada. Dari mana ngambilnya? Nyolong dari Al-Quran. Dia jawab lagi, dari Kristen Arab. Duluan mana Kristen Arab mempergunakan yang namanya resminya Al-Munjid sama Kitabul Muqaddas 867 tahun 867 Masehi. Al-Quran sudah ada ratusan tahun sebelumnya ada. Pakai data dong. Itu pun di sana Kristen Arab adalah nama, ismu, nama sang pencipta yang tidak berwujud, yang tidak bisa dilihat. Sebagaimana sinkron dengan surat Al-Ikhlas itu dan seterusnya. Sinkron juga dengan Yohanes 5:37. Rupanya tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Makanya kalau diskusi pakailah otak naik, jangan pakai badan doang, malu gitu loh. Jadi gak ada istilah Al-Quran itu nyolong-nyolong, mandiri Al-Quran itu. Itu ya. Ya sekarang giliran kamu. Tunjukkan original teks di Biblemu kata neraka dan surga. Tunjukkan. Di mana tertulis neraka dan surga di original teks. Apa bahasa Yunaninya neraka? Apa bahasa Yunaninya surga? Silakan. Jawab. Ya oke, saya menanggapi dulu ya yang apa Bapak. Nggak usah ditanggapi, langsung jawab. Berarti ya Anda mengakui kan kalau Anda juga nyolong kan? Itu tadi kan sudah Astagfirullah, jelaskan. dia nggak dengar di bawah ini orang tadi nih. Nggak ada nyolong di situ, nggak ada nyolong di situ. Saya udah bacakan datanya. Jannatun tajrim tahtiyal anharu halidina biha. Jannah itu surga. Surga itu bahasa Indonesia terjemahan. Neraka itu nar. Nggak ada nyolongnya, mandiri. Nah kalau terjemahan itu bukan Al-Quran. Kalau terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan itulah Al-Quran, itulah yang diucapkan oleh umat Islam dalam hal waktu sholat, itulah Al-Quran. Oke, yang ditulis itu kalau dilihat Al-Quran yang original teksnya, terjemahannya bukan. Oke, jadi Al-Quran tidak ada yang nyolong-nyolong. Yang nyolong tuh Anda. Silakan naikkan lagi dia. Tunjukkan di mana original teks surga di Biblemu dan original teks neraka. Yang mana? Silakan. Masih mau kau datang besok? Cari-cari dero. Maling nyari dero, enak aja lu. Maling ya maling aja coy. Makanya saya imbu LAI dong. Kasihan nih orang-orang kayak gini. Sudah ada 200 lebih pendeta di Republik ini ingin mengembalikan terjemahan ke yang benar. Berbagai macam gereja, sinode dan seterusnya. Kalian harus berterima kasih kepada kami. Kami itu ingin tuh Kristen tuh punya jati diri juga seperti Hindu dan Buddha. Jangan nyamar-nyamar dah. Jangan nyamar-nyamar.
Pakailah salibmu yang gede. Pakailah Pakai- bahasa Yunani. Pakai teos gitu loh, pakai teos. Nah itu maksudnya Theos, Apostolos, Biblos. Kan enak tuh. Kan Yunani. Ngapain ke Arab-Araban Dia coba? nggak ada di bawah ya bang ya? Apa mungkin si Woi mungkin tadi ada di bawah? Bang Handi, saya nanya sedikit boleh? Boleh. Kalau misalkan di Indonesia mayoritas agamanya menyebut nama Tuhannya itu Tukimin, apakah Kristen akan ngikutin nama Tuhannya Tukimin? Ya biar laku biar laku itu ya harus beradaptasi. Oh, berarti ada misi yang tertentu ya? Memang ada misi, kalau nggak ada mestinya dia mandiri dong. Oke. Ya makanya Bible atau Bible yang ada di Indonesia beda dengan ada di luar negeri, beda sekali. Terutama di kawasan Melayu ya beda karena LAI kan yang bawa juga ke Malaysia dan lain-lain itu. Coba King James Version, ada kata Allah nggak? Makanya si CP itu yang dia agung-agungkan nih sebagai bosnya nih, hoten-hoten yang ada di sering diskusi sama kita nih. Apa kata si CP? Kristen di Indonesia itu bidat. Kenapa? Dia menuhankan Tuhannya umat Islam. Ada kata Allah di sana. Parahnya lagi gitu ya. Allah itu nama kok dijadiin bukan nama. Allah kamu siapa ya? Coba. Bagus nggak pertanyaan ini? Allah kamu siapa? Atau nama Allah kamu siapa? Kan pertanyaan konyol. Allah itu udah nama kok. Nama ditanyain nama lagi gitu ya, lucu. Iya. Mestinya pertanyaannya adalah nama Tuhan kamu siapa? Atau nama yang kau sembah siapa? Nah, kalau jujur ya Yesus, kalau kami Allah Subhanahu wa taala. Baru ada perbedaan di situ, coy. Itu lu pinter dikit, cerdas dikit. Nah, apa sih kalau diskusi nggak bawa akal? Diparkir di bawah baru naik. Chan. Selamat malam. Ngapain Chan? Gini loh. Jadi itulah karena Handi ini kurang pintar gitu. Masuk-masuk udah ngeklaim datanya Aku pasti nggak punya nih. Sudah salam loh. Sudah salam. Iya, datanya Salamnya mana? dalam hati lo. Datanya mana datanya? Kalau mau bilang Bang Handi kurang pintar, datamu di mana yang membuktikan Bang Handi itu kurang pintar? Oke, baik. Kenapa saya bilang alasan saya kurang pintar? Ya udah Ya datanya. karena ini Datanya, bukan alasannya, Tuhannya datanya. Handi ini sabar dulu. Jangan Kawan. Kejang. Kena gertak si siapa ini Rati ini siapa namanya? Data. Mintain data malah kejang-kejang. Kena kental Natalia. ini. Aduh, Chan, lo belum pernah kena tabok Bu Khadijah ya? Belum pernah lu. Kena gertak yuk Iya. si Natalia. Sorry Natalia, aku hanya bercanda dengan kau supaya Udah kau diam. data. Oh, lu belum kena tabok lu. Data. mau makan dulu. Sini tabok aku dah. Datamu mana monyong? Jangan Jadi- cuma ngomong, data. Oke, baik. Jadi ini Handi ini kurang pintar gitu loh. Alasannya, dengar dulu alasannya tau. Alasannya karena ini dia mengkritiki bahwa ketika ini Tuhannya orang Kristen itu hanya ini mengambil bahasa yaitu nama aja, dia itu mempermasalahkan gitu loh. Itulah ini kelebihannya, pintarnya ini kami gitu loh. Pintarnya kami bisa memakai kata nama Tuhan Anda sehingga mudah Itu dimengerti namanya oleh pintar orang yang nyolong. kami Pintar sampaikan nyolong gitu ya. loh. Udah diakui dirinya pintar contohnya- nyolong. Ini orang blon. Pintar kok nyolong. Iya, Pintar nyolong. dia Gak ada kurang pintar keahlian gitu. lain apa ya? Allah itu, jadi kata Allah itu bisa kita Prestasi ambil. kok Jadi nyolong. dengan demikian orang yang kita sampaikan itu bahwa dia mudah memahami gitu loh. Jadi Enggak, kaum-kaum itu yang bukan mudah memahami, mudah untuk lu Nah, tipu. sedangkan si Handi ini kurang pintar dia. Tukang nyolong Pintar dia. bangga. Yuk. Tukang nyolong bangga. Itu kan nyolong kok bangga. Aduh kak capek deh lu. Loh. Terserah, Ya, apa? terserah, Gini aja, terserah gini kamu aja, gitu bro, loh bro. Handi. Kita Mau bilang diskusi saya tukang baik-baik, mau nyolong nggak? atau gimana pun. Sekarang Tapi ini kita dengerin. yang paling penting kita diskusi adalah baik-baik. Sekarang kamu coba tunjukkan Tuhan saya itu ini ketika saya memakai ini bahasa, ngomong kata terus lu Allah sendiri di situ. lu. Ngomong terus sendiri. Siapa nama Tuhanmu deh? Siapa nama Tuhanmu? Oh, Handi Celebes, Handi Celebes, Handi Saya Celebes. nanya kepada kamu, nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhan yang kau sembah siapa? Hah? Nama Tuhan Yesus yang kau Kristus, sembah siapa? Yesus Kristus. Yesus, kenapa ada Allah lu bawa-bawa? Karena Allah Ah, itu, kenapa? itu Buat apa? adalah Buat sesembahan, nipu? sesuatu Buat yang nipu? kita sembah gitu loh. Siapa yang kau sembah? Allah. Mana ada Allah di Allah bebelmu? Tritunggal. Mana ada Allah di bebelmu?
Kenapa? Mana? Mana ada Allah di Bible-mu mana? Kata Allah. Allah. Saya bilang Allah loh. Tadi kau bilang Allah lagi. Iya, mana Allah itu, mana di Bible-mu mana? Tunjukkan. Di Yohanes 1 ayat 1 ada kata Allah di situ. Itu Original. terjemahan. Minta original. Lo kau Kok minta lalu-lalu? katanya tadi kata tadi kan? Iya, Ya udah. original Ketika teksnya diterjemahkan Gojluk. dalam bahasa Indonesia, Kenapa maka itu ya nggak adalah ada orang Allah gitu pakai loh. akal ya? Nah makanya nih si Hamdi Saya bacain makanya saya bilang original kurang teksnya ya, pintar loh. dengerin saya Itu- bacain original teksnya. Kamu kan nggak paham original teks, dengerin. Terjemahan aja dia Dengerin saya permasalahan gitu. bacain original teksnya. Terjemahan itu salah total. Ini original teksnya nih. Kalau Hei, dalam dengerin. penerjemahan itu Ini saya nggak akui bisa pasti ada diatur ini sedikit orang ini. Kenapa sih? Gantian bicara ya, dengerin. celebes. Dengerin Dalam dulu penerjemahan original. itu, Saya lebih pasti gede orang suaranya kalau loh ya. menerjemahkan itu nggak akan sempurna. Oke? Aduh. Pasti ada sedikit kesalahan. Tapi kalau kamu katakan itu Lu dibawa dulu. Nggak mau diatur, lu dibawa dulu, ntar lu naik lagi. Original teksnya itu jelas loh, en harke en hologos kai hologos en proton theos kai theos en hologos. Kagak ada kata Allah. Logos dan theos. Logos dan theos original teksnya. Mestinya yang benar itu pada mulanya adalah logos atau firman. Firman itu bersama-sama, firman itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah firman, kan gitu kira-kira lah gitu ya. Jadi hilangkan kata Allah di sana karena memang original teksnya nggak ada. Kagak ada. Lu bilang aku kurang cerdas. Ternyata Anda yang piawai, kelewat pinter, nyolong tapi nggak ngaku. Gitu coy. Tadi kan di awal dia udah ngaku bang, dia lebih cerdas nyolong kan? Iya. Mm-mm. Nyolong kok bangga. Ya, Bangga sekarang lu dia naik nyolong. lagi, giliran lu yang naik ngomong ya. Pakai data kalau ngomong, yang cerdas dikit. Nah, naik lo. Bantai itu. Naik. Naiklah. Nggak bisa dia naik nih. Tuh si Woi. Mana tadi woi di bawah tuh katanya minta naik. Nah, ini naik loh. Nggak mau diterima dia. Kondusif Udah, dong. saya juga dinaikin, tapi kenapa nggak masuk mereka berdua itu? Kata woi aku ya udah naik. Kamu tapi tadi soalnya nggak dinaikin gara-gara ngisru. Sekarang disuruh naik mana kamu? Diskusi pakai data, terus jujur gitu loh. Enak kalau jujur. Jangan udah salah tapi ngeyel gitu. Nah, ini dia. Ya, Yohanes 1 woi. Yohanes 1 woi. Kenapa ada kata Allah di Yohanes 1? Terjemahan woi. Ya toh Chan. Kenapa ada kata Allah di terjemahan? Kenapa? Dari mana dasarnya? Jawab. Oke. Udah Jadi ini begini teman-temannya. Tunggu saya jelaskan begini. Agar supaya kita lebih memahami, lebih mengerti, Woi, suara lu minoritas, woi. itu loh. Mayoritasin dulu suaranya, Sama halnya minoritas. kan dengan Rosahan dibilang kata Juna. Woi, suaranya minoritas, Agar supaya woi. Bagaimana Gedein dulu. orang mengerti tentang Juna, makanya diterjemahkan menjadi surat. Kenapa sih yang itu lo langsung aja di mana? Ada kata Allah itu di situ di Yohanes 1 di mana? Akar Makanya katanya saya mana? bilang, ini hanya untuk agar supaya orang lebih memahami. Bukan memahami, keliru itu. Malahan yang begini. Ini orang nggak bawa akal, semua diskusi kenapa sih nggak bawa akal gitu? Kita diskusi. Ini kan namanya diskusi. Ini Kristen semuanya kayak gini ya. Kita berhak memberi tanggapan. Gini, kemudian Nabi Musa, Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah menyebut Kenapa Nabi Musa dibawa-bawa? Ini bukan membahas Nabi Musa. Ini membahas Yohanes 1. Gojluk. Ini membahas Yohanes 1. Mana? Akar katanya kata Allah itu. Aduh, kenapa sih Nabi Musa dibawa-bawa? Yang membahas Nabi Musa siapa? Aku jawab ya.
Ya, tunjukkan. Di situ Coba di kau bahasa bacakan dulu. aslinya, bahasa Ya, di Chan, bahasa Chan, Chan, Chan. Yunaninya itu Dengerin dulu, theos. Chan. Chan, coba kau bacakan dulu original teksnya Yohanes 1. And harke hologos. Mm-mm. Nah, saya nggak hafal lagi soalnya saya ada ini bahasa Yunani di sini. Nah, saya bahasakan. Saya Nah, merem jadi nih ya. theos di situ emang theos di situ. Oke. Oke, Theos. Theos itu Jadi bahasa memang betul. Jadi bahasa aslinya itu ini theos di situ. Ya theos itu yaitu sang Kenapa, Bang pencipta Jul? gitu loh. Nah, setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ternyata kita mencari pendekatannya bahwa yang dikenal di komunitas di Indonesia ini adalah Allah di situ. itu Allah. namanya lu Allah. kamu pelas Allah. nolong namanya. Nah, akhirnya kita ambil bahasa kata ini terjemahan itu Allah karena Allah itu adalah sesuatu yang disembah yang begitu besar gitu loh. Itu yang mudah dimengerti gitu loh. Salah, mudah tapi salah dipahami oleh terjemahan. Loh, Salah terjemahan, coy. Mestinya di situ Tuhan. loh. Tuhan itu bukan nama. Loh, Tuhan itu adalah gelar, oke. Iya. Nah, Loh. Allah itu nama. Bang Adi, Nah, Bang Adi monitor Bang Oke, Adi. makanya itu Iya, iya, ketika iya. Kita sabar pindah, dulu. kita Diam pindah, dulu, udah Boy. mulai buka. Sancan, Daerah akal. diam dulu. Dia Akal diam kau dulu, diam dulu di bawah. Jangan ditaruh di bawah. Siapa yang taruh dia di bawah? Oh, ini saya mau pindah ke sahabat Bang Juma. Ini udah mau Iya, dibuka tahu, itu. tahu. Aku juga mau ke sana. Enggak, aku cuma mau Oke. kasih tahu. Hari Kamis aku mau keluar kota nih. Ada pemurtatan. Nginap tapi. Udahlah, nggak usah ikut lah ya Bang Handi ya. Di aja. Aku pindah ke Udah nanti aja baru. Sekarang tangan kau pakai kaki kau, ya kan? Dua bunda belum modern ex king ya. Sabar bunda, sabar balik kampung bro, ke Medan dia balik dah. Sabar Sinaga pula itu yang balik. Berdua. Bunda Rama belum pernah lihat on cam. Bunda Rama on cam bunda. I love you full my hesti, thank you. Thank you Bang Raden. Jangan marah-marah bu, nanti cepat tuir. Aku udah tua loh woy. Udah tua gue. Ntar lagi anakku kawin lagi. Bunda Esti dan Bunda Rama, mana sih yang lebih cantik? Bunda Rama, Bunda Esti, dan wanita-wanita yang ada di bawah ini, kalian cantik-cantik sama seperti kami cantik-cantiknya. Ya, namanya perempuan cantik lah, masa ganteng. Baluak teh naon, kampret. Sabar tuh bukan yang pakai baju merah. Itulah itu. Betul. Pintar juga kok ya. Siapa yang ngomong itu? Bunda Norma pintar juga ya. Bila sudah mulai debat nanti tap screen. Oke. Bohong mau. Salam ke Pak Munir. Munir pula. Relatif itu cantik. Betul sekali Opi. Naik dong saudara nih. Kalau mau lihat Bunda Rama, lihat di channel YouTube Ustaz Sugi sama ya betul. Jangan on cam Bunda Rama, nanti Oten terlope-lope ya. Bunda Esti nyanyi dong. Kok suruh aku nyanyi kok nggak nyawer? Oh kalau nyuruh aku nyanyi, sawer lah kau. Nggak ada Bang Handi, biar Bang Handi bersuara. Assalamualaikum Bang Handi. Assalam. Tunggu sebentar. Saya ganti thumbnail dulu. Ganti apa Bang? Ganti thumbnail dulu. Oke, saya balikin thumbnail semula. Oke, teman-teman yang ada di live chat ya. Sebentar lagi Bang Juma bergabung. Bang Kores, Dokter Akal, siapkan share screen-nya nanti. Kita bahas, setelah tadi kita bahas bagaimana membongkar salah terjemahan oleh LAI, beberapa oten yang keblinger, tidak bisa apa-apa. Sekarang kita masuk ke area membongkar atau memberitahukan kepada halayak bahwa ada salah satu tempat yang dipakai para pendeta, yaitu untuk memurtadkan saudara-saudara kita dengan berbagai cara. Kita buka nanti gitu, dan kita bahas bareng-bareng. Tentu diharapkan juga partisipasi semua teman-teman, apapun bentuk partisipasinya nanti kami apresiasi itu, karena tim API dikomandoi langsung oleh Bang Juma, Bang sama Bang Hendra, dan para pengawas dan pembina LAI memerintahkan kepada kami Laskar untuk turun ke jalan dengan misi adalah melindungi saudara-saudara kita dengan bentuk dakwah, pendekatan bahwa kembalilah ke Islam. Apapun itu, akidah tidak bisa diperjualbelikan. Kira-kira gitu nanti topiknya teman-teman, sambil menunggu Bang Juma. Jangan kemana-mana, tetap stay di Menara Siar masing-masing atau di Komal Sahabat Bang Juma.
Kira-kira gitu pengantarnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, sambil menunggu Bang Juma dan menunggu acaranya dimulai, teman-teman yang di bawah tap-tap layar ya, supaya roomnya kuat, supaya Komal ini kuat. Dan jangan lupa love orange yang ada di sahabat Bang Juma itu ada love orange, di tap-tap love orange itu tap-tap supaya menguatkan room ini. Oke teman-teman, jadi kita untuk seperti kata Bang Handi tadi, kita mau ini ya menyiarkan dulu tentang itu tadi permutadan, baru nanti diskusi bersama Oten-Oten. Oke. Ini lo ngomong apa sih? Handi Daeng, belum ada yang murtad ya, belum sempat ada yang dimurtadkan. Udah ada. Menurut hasil penelusuran kami, diskusi-diskusi, ya sekali dibaptis 500.000 udah ada. Di Kores tuh. 500.000. Hari habis tuh 500.000. Itu berapa orang Bang Handi di itu? Dan nantilah kita buka videonya ya. Dan kita juga nggak bisa menghitung berapa jumlahnya. Yang jelas di situ ada misionarismenya, gitu. Oke. Misionaris itu ada berapa orang Bang Handi? Ya di sana itu hari Senin lain, Rabu lain, Kamis lain, Sabtu lain, Ahad lain, berbeda-beda gereja yang masuk di sana. Salah satunya ya Risuli Lubis. Nah, dari mana mereka tahu lokasi itu Bang Handi? Kalau itu saya belum nanya ya, mereka nemu di mana ya. Kalau kita sih nemu sendiri, nyari Bang Julius yang dapat. Jadi kita beri apresiasi. Ntar dulu kita beri apresiasi. Nah, ntar dulu kita beri apresiasi kepada Bang Julius. Saya sendiri nggak jauh dari tempat saya, Bang Julius nemui duluan gitu ya. Jadi kita beri apresiasi kepada saudara kita Jumat Berkah. Apa itu? Jumat Berkah ya Bang Julius ya? Pahala. Ya, pemulung pahala dengan Jumat Berkah gitu. Dan jadi Bang Julius tahu dari mana tempat itu ada orang yang dimurtadkan? Itu Bang Julius dapat info dari mana Bang? Aduh, nanti dulu lah, tunggu Bang Juma lah. jadi gini loh, gitu kan ya? video-videonya Risuli Lubis itu banyak. Kita nonton. Terus kemudian Julius berusaha ini di mana ya? Ditandailah ada misalnya ada jembatan, ada tanda-tandanya ada tulisan di situ. Kita carilah, alhamdulillah dapat pas bener di situ, gitu cara nyarinya. Oke, gitu cara mencarinya. Jadi yang menemukan pertama itu Bro Julius dan kawan-kawan. Saya di hari kedua baru ikut gabung karena waktu hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma udah naik, Pak Desugi udah naik, lengkap sudah. Masya Allah, guru-guru udah pada naik. Alhamdulillah baru saja mensahadatkan tadi Bang. Masya Allah Pak De. Ya. Ini siapa lagi yang mensahadat? Formatnya malam ini Pak De adalah kita saya screen nanti markas tempat atau tempatnya Risuli Lubis misionarisme. Kita bongkar tempatnya, kita bahas, kemudian kita share videonya, kemudian habis itu kita mengetuk hati saudara-saudara kita bahwa nanti setiap hari Jumat sore tim API akan turun ke sana untuk dakwah ya, untuk memperkuat iman saudara kita agar tidak mudah untuk digoda dengan berbagai cara. Kira-kira gitu Pak De. Iya, tadi informasi dari Bang Dewa ada yang mau syahadat juga, tapi kita tunggu informasinya ya. Oh ya, ditunggu aja. Lanjut, Bang Handi. Oh jadi ada yang mau syahadat juga, Masya Allah. Informasinya dari Bang Dewa tadi, barusan. Ya, kita kosongkan tempat satu ya. Ya kalau misalnya dua naik ya saya bisa dibawa juga, nggak apa-apa, gantian aja. Udah, ngaku aja Bang. Iya, Mas. Mungkin dibahas saja yang tadi itu sangat penting dan sangat krusial
Bukan hal sepele ini. Betul sekali. Kita mulai ya. Kores. Iya, boleh. Kores mulai dibuka. Kores. Ya, Berdasarkan tadi aku host. udah buka di YouTube sih, ya. Dibesarkan. Oke. Ya, jadi ikhwan fillah, maksud dan tujuan kita berkumpul sekarang di Sahabat Bang Zuma, pertama karena kita udah kangen ya Sahabat Bang Zuma ini room seru yang dimana subur akan kawan-kawan Kristen yang ingin bertanya. Vakum dia dari 2002. Jadi dari 2002 vakum, terus baru live lagi sekarang, alhamdulillah gitu. Berapa tahun tuh, lama banget. Nah, maksud dan tujuan berikutnya yaitu kita akan melakukan sebuah penyuaraan, notifikasi, pengumuman, dan juga daruroh aksi pendangkalan akidah yang valid kita temukan setelah kita mewawancarai warga-warga di sekitar kolong jembatan Masjid Istiqlal gitu, ikhwan gitu. Dan yang innalillahi adalah banyak kawan-kawan muslim kita yang tergiur dengan sembako yang ditawarkan, uang yang ditawarkan, janji-janji sekolah yang ditawarkan, sehingga mereka mau untuk mengikuti ritual dari agama yang lain gitu. Nah, ini kan salah. Walaupun ada sedikit kelegaan ya, karena ternyata mereka, ya walaupun saya ikut, saya tetap Islam gitu. Ya, jadi rugi gitu dua-duanya. Yang muslim dosa gede karena mempermainkan agama. Yang saudara sebelah juga rugi, ngasih uang, anggota baru nggak dapet. Nah, kayak gitu ikhwan. Makanya kita akan melakukan penguatan akidah di sana dan juga sekaligus memberikan nggak cuma Jumat berkah, tapi hari-hari berkah untuk mereka gitu. Sehingga ketika mereka habis bekerja, kita ringankan dengan mungkin sedikit bantuan makanan bagi mereka gitu ikhwan. Nah, dan kita akan memberikan update tentang apa yang terjadi dan apa yang akan kita lakukan untuk menanggulangi apa yang terjadi gitu ikhwan. Oke, itu aja paling pembukaan dari aku, Asatid Fillah. Silakan kalau mau di-share videonya atau gimana. Tambahan yang kedua, bahwa ini memang darurat di depan mata kita semua. Jadi kami mengetuk pintu hati semua umat Islam untuk bersatu, bersinergi bersama untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang miris sekali, yang mudah untuk digoda oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu kami turun dengan aksi nyata. Tentu dengan tidak ada hal-hal yang bersifat bentrok, enggak. Kami dia di sana misionarisme, ya kita turun berdakwah. Dia bawa apa, ya kita bawa apa. Gitu ya, artinya apa, ya kita harus continue di sana. Biar mereka bisa teredukasi dengan baik bahwa umat Islam itu ada. Apalagi berada di ibu kota Jakarta kan gitu. Nah, untuk itu kami tentu datang ke sana bukan dengan tangan kosong. Tentu disertai juga dengan bekal yang memadai, yang cukup memadai. Nanti kami akan berikan seperti apa yang ingin berkolaborasi, ingin beratensi, ingin bekerja sama. Nanti bisa Anda salurkan donasinya ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Rekeningnya nanti di BNI. Nah, itu nanti akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena memang target di sana itu orang yang homeless. Apa sih itu yang homeless itu? Tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, yang mudah untuk digoda. Kira-kira gitu. Nanti kita tampilkan videonya dan dikomentari bareng-bareng. Terima kasih. Gimana aksi video siap? Ya, siap Bang. Saya putarin. Oke. Ya. Oh, sebelum muter, mending Aki Julius dulu. Silakan Aki Julius ceritakan bagaimana pertama kalinya menemukan lokasi aksi pemurtadan tersebut gitu. Silakan. Oke, jadi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ikhwan Fillah semua ya. Jadi aksi pemurtadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang channel YouTube saya itu kan lebih fokus dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh para Polycardos dan para misionaris ya dibandingkan debat. Karena memang kita bagi channelnya. Terus salah satu yang jadi perhatian saya itu kan memang Risuli Lubis, pendeta Risuli Lubis ya, selain si Paul Jang ya. Kalau Paul Jang yayasannya juga bergerak dengan luar biasa memframing umat muslim, bahkan ya banyak sih orang-orang yang sudah dikenal oleh mereka. Itu kita dapat infonya memang A1 dan kita sudah cek langsung.
Dan untuk Risuli Lubis, saya cukup heran gitu kan dengan apa yang dia lakukan, karena saya melihat dia sering sekali itu turun di jalan, bahkan ada salah satu tempat di rel kereta api itu dia klaim ya. Jadi dia bikin gereja rel kereta api. Jadi di tanah PT KA dia bangun seadanya untuk jadi gereja, dan dari zaman itu saya sudah cari dari tahun lalu. Jadi waktu dia buat gereja di rel kereta api, saya nyari gitu. Saya nanya kepada para penonton, kira-kira ada gambaran nggak ini di mana? Dikasih tahu, oh tuh di Palmera bang. Saya turun ke sana, saya cek gitu kan. Berdasarkan videonya Risuli Lubis kan kita lihat nih bangunannya yang mirip mana. Ya kira-kira cocok nggak tempatnya sama tempat tersebut. Dan karena memang Jakarta luas, ya agak susah mencari. Dan kita memang ada sebarkan teman-teman ya, kita minta tolong kepada teman-teman, tolong dibantu cari. Ya dibantu cari di mana Risuli Lubis ini melakukan aksi-aksi pemurtatannya. Dan salah satu yang cukup sering dia lakukan adalah gereja tanpa tembok. Itu kalau nggak salah dimulai dari setengah tahun yang lalu. Gereja tanpa temboknya itu sudah mulai setengah tahun yang lalu. Dan saya liatin, loh ini banyak ini kan. Dan secara logika, kalau kita bicara Jakarta lah. Kalau kita bicara Jakarta, nggak mungkin itu semua gelandangan yang dia doakan, itu nggak mungkin Kristen. Karena namanya Jakarta mayoritas Muslim, kan begitu. Bahkan kita sudah sering juga ya, turun ke jalan, dan kita cek sih. Tahun lalu, saya pernah lakuin juga, di mana kita bikin Jumat Berkah, Bang Handi pernah ikut, Kores juga pernah ikut, Uniriva juga pernah ikut. Dan itu kita rutin lakukan setiap Jumat ya. Baru terhenti setelah kasus saya jalan. Ya karena saya dipanggil ke Polda Sumut, saya harus bolak-balik. Jadi saya stop. Ya saya stop, saya minta kepada teman-teman teruskan. Cuman dari teman-teman bilang nunggu lu selesai aja lah. Nunggu lu selesai baru kita lanjutkan lagi. Dan saya pikir kasus saya ini kan mulai ada titik terang. Dan kalau kita tunggu sampai benar-benar selesai, sangat sayang lah. Ya, sangat sayang karena kenapa kita harus nunggu selesai baru berbuat sesuatu, baru buat aksi lagi kan. Itulah kenapa saya putuskan di 2024 kita akan gerak kembali, dan sebelum 2024 di akhir 2023 saya udah mulai jalan. Bagi teman-teman yang nonton di channel saya mungkin udah tahu ya, dari akhir bulan 12 kemarin saya udah mulai jalan, dan kita punya komitmen 2024 ini kita akan lebih giat lah, lebih sering untuk di lapangan-lapangan dan untuk ngecek langsung. Selama kita ngecek langsung di lapangan hari Jumat, saya sambil nyari juga titik-titik yang didatangi oleh Risuli Lubis. Kan ada bangunan-bangunannya, terus juga tempat-tempatnya gitu kan, minimal ada nggak yang mirip-mirip gitu. Ya, selama ini belum ketemu. Tetapi alhamdulillah kemarin dapat info, Bang ini tempatnya nampaknya di sini, di belakang Istiqlal. Ya, dibilang di belakang Istiqlal, terus minggu lalu saya langsung ngecek. Saya cocokin, oh betul. Ya betul, rupanya itu tempatnya. Cuman kan setelah kita cek dan kita tahu bahwa yang ada di sana itu adalah orang-orang yang ya homeless gitu ya. Jadi ngapain lama-lama gitu. Karena waktu saya di situ saya juga ditanyain, ada apa Bang ya? Ada apa gitu kan? Karena mereka lihat saya kan sambil lihat handphone, liatin gitu kan. Ditanyain, ada apa Bang? Ada apa kan? Karena mereka pasti penasaran gitu, kok tiba-tiba ada orang Cina lagi gitu kan, Chinese lagi tiba-tiba ke situ gitu. Ya dikira mereka mungkin mau bagi apa gitu kan, sampai ditanya ada apa Bang, ada apa gitu kan. Sampai mereka mungkin antara mikir, wah ini lagi mau nangkap orang atau apa gitu kan, bisa jadi. Kita nggak tahu, namanya yang nama homeless ini kan identik dengan aneh-aneh juga. Terus saya pulang, saya kabari tuh di teman-teman saya ya, di grup teman saya yang pemulung pahala, saya kasih tahu untuk Jumat nanti kita ke situ. Dan termasuk di YouTube saya, waktu hari Senin Selasa kemarin lah, minggu lalu saya mulai sounding, ya termasuk Bang Handi juga ada di dalam sebenarnya, cuman Bang Handi rupanya nggak baca. Terus ya udah hari Jumat saya datangi. Hari Jumat saya datangi ke sana, ya kita lakukan Jumat Berkah di sana, dan sambil wawancara-wawancara orang juga kita melakukan seperti yang dilakukan oleh sebelah. Cuman bedanya kita nggak doain. Ya kalau yang sebelah itu kan selain berbagi, dia doain gitu. Doain dalam nama Tuhan mereka. Ya istilahnya pun menawarkan mereka untuk ya ikutlah gitu kan. Memang nggak nawarkan jadi Kristen, tapi dia bilang ikutlah Tuhan yang benar gitu. Ikutlah Tuhan yang benar menurut mereka. Jadi setelah dari sana
saya minggunya cerita sama Bang Handi, dan saya ke tempat Bang Handi, dan paginya ya aku hubungi lo Kores ya. Hari Minggu paginya saya udah hubungi Kores, saya bilang, sore kita akan ke sana. Kores bilang, oke siap. Ya, jadi kita ketemu di tempat Bang Handi, dari tempat Bang Handi baru kita menuju ke sana, menuju ke TKP, dan kurang lebih teman-teman bisa lihat lah rekamannya di tempat saya, tempat Bang Handi, dan tempat Kores ya, di 3 channel YouTube ini ada kok, yang untuk hari Minggu. Sedangkan yang hari Jumat itu di tempat saya, terus ada beberapa teman-teman kan ambil videonya tuh, ditaruh di VT-VT TikTok ya, dan saya lihat sudah viral, bahkan orang yang kita wawancara itu sekarang udah dibenci dia sama orang-orang yang ada di sana gitu. Ada beberapa orang-orang Kristen yang mulai nggak suka sama dia, dan ada beberapa yang mempertanyakan gitu, ngapain kamu ngomong gitu kan? Nanti gereja nggak datang lagi gimana gitu? Nanti kalau kita nggak dibantu lagi gimana gitu? Jadi sudah mulailah dia disalah-salahkan, dan tadi dia komplain kepada saya ya, Bang ini kok jadi viral? Dan saya udah bilang sama dia, lu ngomong seperti ini siap-siap gitu. Yang pertama lu harus memastikan ini benar loh, jangan aneh-aneh gitu. Karena ini yang ngomong dan muka lu ada gitu, ya. Dan kita sudah tanya, ini benar kan? Dia berani berjanji ya, bersumpah bahwa ini benar Bang ya. Dia bersumpah ini benar, udah kita rekam. Terus saya udah bilang ini salah-salah bisa viral, dan benaran viral. Dan alhamdulillah apa yang kita targetkan ya, karena memang dari awal tujuan kita sounding hal ini ya, sounding tempat tersebut untuk mengetuk hati saudara-saudara muslim kita yang ada di luar sana, ormas-ormas Islam, yayasan-yayasan Islam, ya, agar lebih melihatlah. Ya, ini cukup konyol kalau dibilang gitu kan. Di belakang Masjid Istiqlal, bayangkan. Ya, di belakang masjid terbesar, masjid kebanggaan umat muslim itu, terjadi pemurtatan. Ya, ini kan satu hal yang konyol. Walaupun memang pemurtatannya nggak di situ. Jadi mereka dijemput pakai mobil, dibawa ke tempat yang lain. Ya, mungkin kronologisnya kurang lebih seperti itu. Masya Allah, begitulah kronologisnya. Tapi begini ya, dikit-dikit ingin bertanya, bukankah kalau seseorang itu mengajak kepada agama, orang yang sudah beragama, memeluk agama, terus diajak ke agama lain, tadi kan seperti ini orang-orang Islam sudah memeluk Islam, tapi dia mengajak ke agama lain, itu kan kena delik hukum apa enggak? Gimana itu perlindungannya? Ya kan jelas dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Justru itu nanti ya kita pelajari Bu Narama, nggak boleh gegabah. Ya, untuk sementara ya kita turun ke lapangan dulu, berbagi bersama mereka, menyentuh hati mereka. Bahkan sebagian itu karena ke break waktu maghrib sama Isya ya kita ajak sekalian, ayo yuk sholat bareng yuk di Masjid Istiqlal gitu loh. Tinggal kalau ada pintu lewat belakang sih ya paling 50 meter kan gitu, tapi muter ke pintu utama ya itulah, kami hanya bertiga masuk sholat maghrib, habis sholat Isya ya kita undang masuk. Gini aja bro, ajak teman-temannya masuk ke halaman pelataran Istiqlal ya, mereka baru mau masuk ya kita wawancara lah di situ. Gitu kira-kira Bunda Rama. Jadi hal ini ya jangan terlalu gegabah, kita akan bermain cantik. Yang jelas tujuannya dulu adalah bagaimana mengedukasi saudara muslim, memberikan penguatan akidah dulu, di samping hal-hal yang bisa mereka merangsang kembali ke Islam. Kalau di sana memang cukup rawan. Ada yang dia udah dibaptis kok. Narasumbernya kan ditanya, bener ini datamu bener, wajahmu ada loh di YouTube, nggak apa-apa bang, pasang aja. Ya betul kata Julius, saya juga di WA sama dia. Terjadi ada iri hati terjadi di antara mereka, karena di situ ada kelompok-kelompok, ada kelompok Kristen, ada kelompok Muslim. Nah siapa yang datang ya gimana? Yang vokal tuh Kristen karena selama ini kan bantuannya dari pihak sana. Jadi yang memang ditaruh kaki-kakinya itu dari mereka, ya tentu saja yang Kristen kan. Jadi memang istilahnya mereka lah yang jadi koordinator, dan inilah yang disegani lah di sana karena mereka yang koordinir biasanya. Betul, ada orangnya yang ditaruh di situ. Gitu.
Bisa Ya udah. diputar videonya Bang Andi? Ya, diputar videonya dulu. Oke, sebentar. Siapkan juga videonya Bang Jul, yang bagaimana Rizal Lubis doain orang di sana nanti. Oke. Bibir tatoan. Bibir gua kenapa itu? Nah, sip. Jangan miring. Suara. Ya. Suaranya nggak ada suara. Yaitu tempat yang terindikasi ada aksi-aksi pemurtadan dan pendangkalan akidah kepada saudara kita muslim yang sedang diuji dengan kefakiran. Nah, dengan begitu kita turun langsung untuk memberikan sebuah penguatan iman insya Allah, serta juga merasakan kenapa sih bisa sampai ke sana gitu. Kenapa sih bisa sampai begitu? Nah, jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang sudah pernah dicoba untuk dimurtadkan dari imannya, yaitu Islam, yaitu ikhwan. Di sini ada 2 orang ya, di sini ada 2 orang. Nah, ini dengan Bang Hani lagi ini. Nah, ini sama satu lagi ada. Nah, ini ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol gitu. Tapi tunggu, aku akan ambil dulu ini, Ikhwan. Aku akan ambil dulu. Ya Allah, udah mulai dekat maghrib nih, Ikhwan ya. Kita lanjut dulu tapi. Nah, kita ambil dulu ini supaya ngobrolnya enak. Jadi gue nggak pegel kayak Julius kemarin gitu. Ya, kita akan bawa ini untuk ngobrol-ngobrol. Nah, kita akan set di sini ya, Ikhwan. Set di sini gitu. Jadi selamat menikmati, oke? Jul, masker lu mana? Kelihatan muka lu. Ya udah jangan di sini loh. Tunggu ya. Oh, yang bawah. Suara dari Istiqlal teman. Ini Dekat banget sama Istiqlal berarti ya? Iya, itu pagarnya Pak Ustad. Ya Allah. Istiqlal apa nggak ngerti ada kayak gitu ya? Justru itu. Nanti saya jelaskan Pak De. Bagian tahu Jakarta itu Jalan Juanda. Teman-teman di depan. Juanda dan Veteran. Abang siapa namanya? Abang siapa namanya? Koneksi Antonia Siregar. Koneksi Antonia Siregar. Antonia Siregar. Iya, Islam. Mualaf. Enggak, Islam. Dari lahir. Dari lahir. Namanya keren loh. Apa namanya? Namanya Antoni. Koneksi Antonia Siregar. Koneksi Antoni Siregar. Iya. Dan kita ini datang dari Muslim yang memang bergerak di bidang membantai syubhat dan fitnah, penghujatan yang didatangkan kepada Islam oleh para pembenci Islam, Bang. Dan juga kita di sini untuk menguatkan iman-iman kaum muslimin yang awam terhadap upaya-upaya mereka pembenci Islam untuk mengikuti iman mereka, karena dalam Al-Quran kan memang Allah sudah firmankan gitu, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani mereka tidak akan rela kepadamu sampai mereka mengikuti imanmu. Nah, tadi kan kita udah interview dulu sedikit nih di awal. Ternyata memang firman Allah ini terjadi, terbukti bahwasanya abang berdua ini diajak untuk ini ya, sempat diajak untuk pindah agama. Waduh. Cuman kalau yang saya tahu, kalau gimana Bang tuh kok bisa diajak pindah agama gitu? Enggak tahu. Yang saya tahu, Pak Taher ini orang kaya nomor 10 se-Indonesia. Pak Taher. Pak Taher ini orang terkaya nomor 10 se-Indonesia yang punya Bank Maipada. Sonatopas 1, Sonatopas 2.
Ya. Nah, jaringan dia itu banyak sampai luar negeri. Ini tuh kenapa ke Pak Taher? Kenapa ada apa dengan Pak Taher ini? Karena Pak Taher itu punya jaringan kayak pendeta itu banyak di mana-mana. Contohnya jauh-jauh, abang teller di Bank Maipada. Jelang berapa tahun, abang ditarik pengurus kayak semacam logistik, bagi-bagi sembako, udah gitu nganter-nganter jemaah-jemaah gerejanya, terus nyanyi-nyanyi. Oh, jadi Pak Taher ini itu bukan Islam. Pak Taher itu kan emang bukan Islam, emang Kristen. Oke. Oh, jadi upaya-upaya pendangkalan akidah umat Islam ini itu yang membiayai itu Pak Taher. Iya. Ini info dari mana, Bang? Akses bekas security di PIK 1 Cengkareng. Taman gitu? Palem. Oh gitu? Iya. Nah, pas saya jaga itu ada ruko. Ada ruko 7 biji. Saya bingung ini ruko apa gitu. Ya kan? Setiap hari Minggu kok ada ibadah. Ya kan? Ternyata mikrolek banyak banget setiap hari Minggu. Jadi itu diambilinnya dari orang-orang pinggiran dari Kampung Melayu, Batu Cepek, gitu, yang orang-orang kurang mampu. Kalau setiap ngambil habis sembako kayak mie, beras, minyak, tetap KTP Islam fotokopinya. Oh gitu. Iya. Oh. Oke, nanti kita sebelum kita lanjut lagi, coba ketika bagi-bagi sembako itu ada upaya pemutaran nggak di sana? Misalnya udah pasti. Salah satu udah pasti. Soalnya di satu rumah itu ada 5, mau nggak mau 2 orang 3 orang itu ada yang dibaptis murtad. Oh gitu. Dengan satu syarat, kamu itu ntar saya sekolahin dari SD, SMP sampai SMA sampai kuliah, tapi kamu nggak bisa kemana-mana, harus mengambil kamu. Gitu. Berarti ketika dikasih sembako itu persyaratan di belakangnya yang tadi dibilang itu nyusul gitu. Oh, astagfirullahaladzim, bisa gitu ya, bisa gitu. Harus bayar emang banyak. Emang saya pikir, tunggu dulu lagi. Bagus, emang saya pikir bagus nih bagi-bagi sembako. Kan kebanyakan anjing untung gitu, karena dia ekonomi kurang, ya kan. Iya, makanya udah gitu dia mau dibaptis 500.000 buat kontrakan. Gitu. Sekarang aja dulu. Oke, kita break dulu ya Ivan, kita break dulu. Ini ceritanya seru banget, kita banyak kalau gini, dapat yang kalau kayak gini seru-seru. Kalau kayak gini ntar kita ngobrol-ngobrol aja Bang. Ya. Ini valid ya beritanya ya? Jawab satu. Valid beritanya ini dari aksi Anthony. Kita akan maghrib dulu yang kita bilang. Udah ada soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا Cek. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ivan Fisabilillah berjumpa kembali dengan Forest Chris. Sekarang udah mulai nih. Sekarang kita melanjutkan apa yang kita bahas tadi siang Ikhwannya. Ini kita lanjut Isya gitu supaya enak ngobrolnya. Mengecek lebih jauh validasi kebenaran dari pendangkalan akidah kepada umat muslim yang sedang diuji dalam kefakiran oleh oknum-oknum sebelah gitu. Nah, ini kita udah ada beberapa responden yang akan kita wawancara. Coba kita tanya dulu. Jadi ini abang yang tadi ya? Abang yang tadi. Mungkin duduk kita bang. Nih. Jadi gimana bang kegiatan aktivitas oknum sebelah? Memang bener ada itu yang mencoba untuk memurtadkan umat Islam. Pas di yang di kolong itu. Iya. Tunggu. Diulang-ulang. Ada atau enggak bang? Baik. Ini pernah ada yang ajak muntah kan?
Nah gimana tuh? Gimana tuh yang di Kalau- kolong jembatan itu? Kalau di cerita di kolong jembatan itu, untuk menurut saya sih udah hampir 70%. Apa tuh 70% ya? Jadi yang Islam itu lari ke murtad. Innalillahi. Karena kondisi ekonomi dia yang benar-benar terpuruk gitu. Oh, Ya, gitu. contohnya seperti kelaparan. Ya kan? Ya mau nggak mau akhirnya dia ambillah jalan itu, ya kan? Di jalan apa? Dibaptis itu dengan dibaptis dengan upah 500.000. Berapa? 500.000. 500.000. Ya. Jadi demi 500.000 mau dibaptis. Mereka kan tahu kalau dibaptis itu artinya udah apa tuh? Udah murtad. Tahu mereka? Tahu, cuman jawaban dia seperti ini. Pernah saya tanya, jawaban dia seperti ini. Tapi tetap duitnya doang gua ambil. Tetap gua Islam kata dia gitu. Oh gitu dibilang. Ya, cuman gua buat bayar kontrakan sama makan anak-anak katanya. Oh gitu. Waduh. Ya. Itu apa ya? Itu licik seperti ular. Nah, Tapi juga kalau cerita saya dulu saya hampir kena mau disekolahin, udah gitu mau dikuliahin, cuma saya nggak mau. Nah, itu di mana? Kejadiannya di kolong juga? Itu bukan. Di mana tuh? Itu di daerah Tamrin. Daerah Tamrin. Iya. Pas lagi ngapain? Jadi dulu saya kan masih train one joki. Joki train one. 2010-an lah kalau nggak salah. 2009-2010 lah. Oh berarti ini dari pergerakan kayak gini tuh ada Iwan. Oh Jibowo. Nah, kamu sekarang tinggal di mana, Teh? Mau nggak ikut saya sekarang? Ikut kemana, Pak? Bu, udah pokoknya ikut aja saya. Pokoknya kamu saya sekolahin sampai SMA, sampai kuliah. Kata dia seperti itu. Cuma saya kan wanti-wanti. Karena apa? Pas saya masuk ke rumahnya itu, awalnya beda. Masa dalam arti gak ada gambar. Biasa kan kalau saya masuk ke rumah kan ada suara apa? Ada gambar-gambar Al-Quran apa ya kan? Dalam hati saya. Paduka minta di-up. Baptis, ya kan? Sempat belum dibaptis? Enggak. Akhirnya saya kabur. Saya kabur. Tapi dengan saya kabur itu udah banyak anak yang nggak kabur, malah yang dia pikir hidup enak gitu. Oh malah nerusin ya? Iya. Diterusin jadinya. Mereka memang targetnya ini orang-orang yang di jalan. Gitu ya? Iya, orang-orang di jalan dia cari. Nah, untuk pengalaman saya lagi, dulu saya kan security di PIK 1. Tahun berapa itu? 2017 sampai 2022. Oh, baru lah ya. Iya. Jadi dia ngerekrutnya itu orang pinggiran. Contohnya kayak orang Kampung Melayu, Pasar Kemis. Terus kayak Tangerang pinggiran lah. Jadi disewain mikrolet. Nah, terus udah gitu yang jaga saya bingung kok mobil mikrolet ini kok banyak banget gitu ya kan. Sedangkan ini ruko loh. Ternyata dia ibadah di situ. Ibadahnya juga nggak ya kayak main gitar gini lah, yang kayak nyanyi gitulah, ya kan. Sampai didoktrin. Dapat mie, dapat mie. Oh spesialis memang. Dapat minyak, dapat amplop, ya kan. Nah, udah gitu bulan depan harus ke situ lagi. Harus ke situ lagi bulan depan. Oh, nah, gitu ya. udah gitu disurupai lagi dalam kakak ini berapa bersaudara anaknya gitu. Jadi diambil satu itu dipertanyakan sebagai OB sambil kuliah di situ di ruko itu sampai keluarganya semua. Jadi dikuliahin, udah gitu nggak bisa keluar, harus mengabdi. Nah, mengabdi itu beda lagi. Mengabdi itu
bagian dia mengerkut lagi gitu Pak. Iya. Oh, jadi kayak ini ya, multi level marketing ya. Jadi nggak ada habisnya gitu. Sampai ke luar negeri. Ya, Gitu. Kalau udah dikuliahin namanya udah kejebak. Iya. Iya, jadi kan nggak enak. Aduh, ini orang udah ngebiayain hidup gua, masa gua nggak ikut agamanya gitu kali ya. Kita kembali ke lokasi wisata di di bawah kolong ini. Nah, itu yang di bawah kolong itu tadi gimana? 70% udah mengikuti 70% udah hampir semua yang saya tahu murtad semua. Karena apa? Tuntutan ekonomi. Satu, kelaparan, anaknya banyak. Tapi murtad, tapi mengaku masih ya muslim. Oh, berarti gini konsepnya yang 70% itu tuh disuruh baptis, ikut baptis, tapi tidak mengimani makna dari baptisnya gitu ya. Oh, kayak gitu. Iya sih. Jadi ini sebenarnya rugi dua-duanya. Rugi dua-duanya. Jadi yang Islam dosa, yang Kristen nggak dapat anggota baru. Yang paling parah agamanya apa? Agama saya 2. Iya, tadi kami nanya. Atau abang agamanya apa? Agamaku 2, yang mana aja boleh. Wah, astagfirullah, bisa gitu ya, itulah Ikhwan ya. Aduh. Itu namanya Pak. Itu namanya Pak Edi ya pakai tongkat tadi, Bang. Ya, yang pakai tongkat. Kan bukan pakai tongkat, kita tanya. Bukan. Jangan keluar pakai tongkat. Enggak pakai tongkat tadi ada juga. Kan saya nanya, Pak Edi agamanya apa? 2 dia bilang. Agamanya 2. Jadi kalau yang nasi muslim dia. Kalau yang ngasih nasi misalnya agamanya penyembah spaghetti terbang gitu ya. Saya hampir. Aduh, itulah Ikhwan yang kenapa dalam hadis Rasulullah itu benar gitu. Sesungguhnya kefakiran mendekati kekufuran. Hampir 4 kali saya mau maksudnya hampir mau masuk gitu. Hampir mau masuk. Ya. Yang di kolong ini atau beda tempat nih? Yang di kolong, terus yang di kolong nggak terlalu kena. Tapi ada penawarannya. Nggak ada. Kalau di kolong nggak ada penawarannya. Nggak ada. Itu tergantung orang khusus doang. Oh gitu. Jadi pendekatannya itu secara khusus, nggak secara publik. Gitu. Oh gitu caranya. Cuman kalau yang di tempat lain, prinsip saya, meskipun saya pas-pasan gitu ya kan, ya kadang-kadang kalau saya jaga security kan dapat 30, 25, saya parkirin. Meskipun ini ya saya kekeh tetap gitu Islam gitu. Intinya gini ya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, bahwa target mereka itu adalah saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Iya. Ini kan tempat kita. Mereka targetkan mempengaruhi mereka dengan berbagai cara agar mereka murtad, itu intinya ya. Tapi untuk itu saya membuka kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, baik yang ada di luar negeri. Tapi mari kita bersinergi, selamatkan saudara-saudara kita. Tapi satu lagi boleh nggak Bang? Boleh. Satu lagi. Tapi yang menyangkut ini, kita tahu memang banyak titik-titik pemurtadan dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab di luar kolong. Nah kita fokus yang di sini dulu nih. Ada nggak yang di sini lagi nih? Kalau yang di sono, kalau misalnya Bang sono pasti ada. Soalnya kan saya mau pulang. Ya narasumber kita mau pulang ini. Udah gitu saya satu lagi nih. Ya boleh, gas. Untuk di luar negeri itu, untuk pendanaan di luar negeri itu mengalir. Udah itu aja. Yang saya tahu di Pak Taher itu. Jadi di luar negeri itu ya kita udah paham. Dan jelas di bawah kolom ini tempat mereka kontinu Senin, Rabu, Kamis, Minggu, Sabtu, Minggu ada juga. Ya berikutnya Ikhwan, kita ke narasumber yang lain yang ada di sini. Nah ini juga adalah masyarakat yang aktivitasnya itu ada di kolong yang tadi kita liatin. Gitu. Nah di sini kita akan cari tahu juga testimoninya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah untuk ini ibu sama bapaknya sempat menyaksikan juga itu aktivitas seperti itu. Silakan duduk aja dulu. Nah ini pakai mic ini. Dipegang aja Pak kalau repot. Kalau perlu digarisbawahi mungkin orang-orang itu
mungkin karena tertarik adanya uang yang diberikan sama ini. Nah iya, kalau untuk apa? Aku lebih menekankan kalau misalnya diiming-imingi dengan uang kan udah jelas tuh, udah fix. Nah, iming-imingannya, ayo ikut agama saya, nanti kamu akan mendapatkan kesejahteraan dunia atau yang semacamnya itu mendengar nggak? Ada di situ ya. Wah, fix udah ini. Bapak mendengar sendiri. Amplop gitu kan. Oh. Yang jelas menurut undang-undang dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Iya itu loh. Akan ingat misionaris ya. Kamu kalau saya dapetin ya mengajak berbagai cara kepada saudara-saudara saya untuk murtadkan, kamu akan berhadapan dengan kami, kamu akan berhadapan dengan hukum. Ingat itu ya semua teman-teman ya. Ingat itu. Nah ini dulu tadi Bapak lagi. Apa lagi Pak? Tadi mau nambahin apa? Belum di kolong juga kan sempat ada pertemuan di mana? Dekat sana ya, yang arah Pasar Baru itu. Kita lurus ke Tamanudi. Ya itu ada dekat arah Petsa. Karena silaran saat ditegur sama RT, jadi mereka pindah. Oh gitu, asalnya di sana, terus mereka pindah. Oh, Pasar Baru. Sembakoisasinya pindah ya? Oh siap. Kalau saya orang sini Pak. Itu sih Pak. Itu aja. Berarti yang Bapak lihat. Oke, terima kasih Pak informasinya. Ibu sama ibu-ibu ada kesaksian juga nggak untuk apa namanya? Untuk aksi-aksi pendangkalan akidah dari agama sebelah? Nah, coba gimana Bu? Coba. Ya waktu itu aku cuma lihat ketika kita sebentar istirahat itu kan kok dia sampai hafal dengan lagu-lagu iya lagu-lagu Yesus gitu nyanyi kok tepuk tangan kok apa ya saya mah lihat doang ya kan saya mau parkir kameranya ada apa gitu kan udah gitu dia disuruh makan anggur lah gitu seperti gitu udah kalau nggak tahu dah pasti makanan oh gitu. Pakai ada nama Tuhannya mereka. Nauzubillah min dzalik gitu. Ya. Iya. Lihat itu orang Tuhan kayak model. Oh. Kayak hampir kayak penghabisan. Ada minumannya, terus anggur satu, sebutin anggur. Iya kalau bilang dia kan teriak nih dia, darah Yesus yang dimakan. Darah Yesus dimakan. Nauzubillah min dzalik, darah orang. Yesus kan orang. Oh dianggap anggur itu ya? Iya. Itu namanya udah kayak itu namanya orang-orang itu yang pada itu namanya udah mengajak jadi Kristen Bu. Sudah halus. Tahu sudah dan tahu. Oh iya makasih Bu ininya ya kesaksiannya ini semoga umat muslim mendengarkan apa yang terjadi untuk saudara-saudara kita yang memang sedang diuji dalam kefakiran gitu ikhwan gitu sehingga dan ada pergerakan bagaimana supaya ada pekerjaan, lalu kemudian ada juga makanan setiap harinya gratis untuk mereka yang sedang kesusahan gitu loh. Ini kita harus lakukan ini. Ayo semangat. Dan tentunya api, mari kita bergerak. Ini Akhi, masih ada testimoni tadi kan mau? Enggak. Oh ya, wes satu. Itulah reportase yang ada Ikhwan ya. Semoga manfaat dan juga semoga membangkitkan giroh kita dalam keagamaan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Kalau kita tidak membantu sesama, terus rahmatan lil alaminnya di mana? Kan gitu ya. Jadi itu aja lah reportase. Di sini aku, Kores Kris, ada Julius HFC dan juga Bang Handi. Kita pamit undur diri dan stay tune untuk solusi dan juga pergerakan kita berikutnya untuk mengcounter semua pendangkalan akidah, sembakoisasi, indomisasi dan apapun itu yang mencoba untuk menarik umat Islam kepada agama yang lainnya dengan cara-cara yang sangat licik dan juga humoris. Sama ini juga ya, gue ngasih tahu ya untuk para oknum-oknum ini. Lu kalau pengen banyak umat lu, ya lu beranak gitu. Ngapain ngambil umat orang? Beranak tuh. Susah amat sih kayak gitu juga. Oke lah, itu aja Ikhwan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu punya suami orang Kristen. Saya selalu mau minta makan, saya selalu dipukul sama dia. Innalillahi, minta makan dipukul. Nah, itu di Islam itu kewajiban suami. Iya, katanya. Sabar kek, lagian belum kerja katanya gitu kan.
Ya, orang lapar emang nggak bisa nahan, apalagi ada anak ya kan, susu. Ya butuh lah kebutuhan dapur gimana sih kan? Main tangan ya? Ya, main tangan sampai saya sambit jelas. Innalillahi. Sampai cuma darah, terus sambit apa? Piring. Gelas, piring, buset perabot semua nyampe ke kepala. Innalillahi. Makanya cari yang muslim aja, Bu. Begitu ya, saya minta pisah lah sampai sekarang saya udah nggak trauma gitu. Nggak mau lagi. Oh, udah bisa. Oh, alhamdulillah. Nanti dia nggak maksain kalau masalah tentang agama, nggak bilang kamu harus ikut saya, nggak. Saya emang nggak mau. Kalau saya udah janji kalau punya pacaran juga dulu agama jangan sampai gue kebawa nanti. Mantap Bu. Imannya Ibu kuat. Ya Bang ya. Saya kencengin agama saya sendiri. Walaupun saya hidup susah, ya. Ibu Betawi apa Jawa? Ya. Betawi. Ibu orang Jawa. Jawa. Juga. Ya siap Bu. Thank you. Semoga Ibu Allah mudahkan segala urusan dan juga Allah jadikan anak-anaknya menjadi kebanggaan umat dan keluarga. Dan semoga Allah balaskan segala kesabaran dan ketabahan Ibu ketika menjalani sesuatu yang apa ya, yang khilaf kemarin itu dan digantikan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Oke, tunggu nih kedua. Tanggapannya asatid villa sekalian? Nggak mau sekalian aja guys. Oh ya udah gas. Tanggapin dulu baru ini dong. Oke. Jadi gimana nih Gurunda, Ustadz Suki? Iya, baik. Yang Ya, Masya Allah ya, sahabat-sahabat sekalian. Saya mulai dengan membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Anfal ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi dan tidak akan dirugikan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kenapa kemudian api ini dibentuk? Salah satu tujuannya adalah menghalau kemudian gerakan-gerakan yang secara terstruktur terjadi di tengah-tengah kita. Negara kita mayoritas Islam, tapi kita sering melihat keadaan yang ada seperti ini. Siapa yang kalau kita melihat dari keadaan itu karena kurangnya kepedulian
yang ada di antara kita terhadap gerakan-gerakan kristenisasi seperti ini. Hal ini melanggar undang-undang, itu jelas. Jadi kalau kita melihat atau kita mengacu pada keputusan bersama Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri di tahun 1979, nomor 1 khususnya, di situ sangat jelas menyatakan bahwasanya di pasal 3, pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antar sesama umat beragama, serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk atau menganut dengan melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing. Nah, kalau di pasal 4 itu isinya terkait dengan tata cara penyiaran agama. Tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok yang telah memeluk agama atau sudah menjadi penganut agama tertentu. Dengan cara, 1, menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan, atau minuman, beserta obat-obatan. Dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya, agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk penganut agama yang lain berpindah dan memeluk atau menganut agama yang disiarkan tersebut. Yang kedua, menyebarkan majalah, buletin atau buku-buku dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetak lainnya pada orang atau kelompok yang telah memeluk penganut agama yang lain. Yang ketiga kemudian adalah melakukan kunjungan dan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk atau menganut agama lain. Ini yang menjadi keputusan bersama. Tetapi ini kenapa banyak yang melanggar? Karena tidak ada kepedulian kita sebagai umat Islam. Jadi pada malam hari ini, saudara-saudara, saya ingin menghimbau kepada 1.900 netizen yang ada di TikTok dan juga yang ada di YouTube. Ada beberapa hal, ya, kita belum telat untuk kemudian menghalau ini semua. Itu sudah terjadi berlangsung lama, tetapi saya berharap kali ini dengan adanya kita bersatu, maka hal ini kemudian bisa kita galakkan untuk mencegah kelanjutan daripada kegiatan-kegiatan kristenisasi. Ada beberapa hal yang kemudian mungkin menjadi solusi sebelum saya serahkan kepada yang lain yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah menata manajemen dakwah yang handal. Jadi kalau selama ini dakwah kita berjalan secara natural tanpa manajemen yang rapi dan terarah, itu berefek kepada tidak adanya evaluasi terhadap tingkat kesuksesan di dalam berdakwah. Nah, salah satu kemudian pola yang kita inginkan dari gerakan kita ini, khususnya API, nanti kita akan gandengan dengan organisasi-organisasi Islam yang untuk menggalakkan ini. Jadi ketika kemudian kita sudah melakukan dakwah dalam arti kata misi seperti ini, karena saya menghitung bahwasanya apa yang dilakukan oleh adik-adik kita ini, Ko Julius, kemudian Bang Handi dan Korsi, itu bagian daripada dakwah. Tentu dakwah ini tidak bisa hanya datang ke TKP, bertanya, sementara yang ditanya ini berharap sesuatu. Ditanya begitu saja, habis itu ditinggalkan, justru akan membuat celah bagi mereka bahwasanya ya kalau agama ini yang datang hanya bisa nanya, habis itu balik. Sementara agama yang lain baru aja turun dari kendaraan sudah bagi-bagi dan seterusnya. Ini yang harus menjadi konsentrasi kita. Kalau bukan kita lalu siapa? Ya, kalau bukan kita lalu siapa? Lalu apa tujuan kita kemudian berkumpul bersama bikin organisasi, tetapi akidah teman kita kemudian dengan murahnya dibeli oleh agama lain. Nah, inilah kemudian tujuan kita pada malam hari ini, ingin membuka hati teman-teman semua. Saya berharap sih dengan adanya kegiatan ini kita melakukan satu inovasi ya di dalam kebersamaan ini. Kita jadikan API ini sebagai Baitul Mal juga itu bisa. Karena kenapa? API ini adalah lembaga resmi
ya, lembaga resmi yang kemudian sudah punya legalitas hukum dari negara, kemudian juga memiliki nomor rekening yang sifatnya bisa diaudit kapan saja oleh siapapun. Oleh karena itulah kemudian kita harus menyadari ini bahwa kelemahan akan jalannya dakwah Islam itu untuk sampai kepada akar bawah itu karena kekurangan dana. Bukan karena aspek kita ini orang tidak punya, tidak. Tapi tidak ada yang mengkoordinir. Tidak ada yang kemudian merancang rancangan, kemudian mengaplikasikan rancangan itu di dalam bentuk implementasi di lapangan. Oleh karena itulah kemudian saya berharap dengan adanya kegiatan ini bukan hanya malam ini saja, tapi kita harus selalu memantau kemudian mendukung semua gerakan teman-teman untuk kita saling bahu-membahu. Ya, karena itu tadi kelemahan jalannya misi dakwah Islam itu sampai tidak merambah ke bawah itu dikarenakan karena kekurangan dana. Nah, padahal kalau kita melihat potensi dana dari umat Islam itu sangat besar. Dana umat Islam itu khususnya di negara kita itu sangat besar.